Nah, karena kan saya di bawah hukum Uni Eropa. Betul, tapi kalau gua gitu, ini kan kita kan teman gitu, maksudnya kalau aku ngomong, Bapak ini jangan live dulu, gue bilang gitu. Oh. Gue pasti ngomong gitu, pasti gue ngomong kayak gitu, jangan ngomong live dulu. Tapi lawyer saya suruh bilang nggak apa-apa di sini. Nah itu dia, berarti kan kulturnya beda kan? Itu kan gue mesti, kita kan perbedaan kultur di Indonesia. Ada. Pemikiranmu apa? Pemikirannya apa? Pemikirannya? Ya moral begini loh Pak, kalau di Indonesia itu dengan di timur dengan barat itu kan kulturnya berbeda. Gitu. Justru kalau barat itu diperhatikan, justru kalau Bapak itu semakin banyak yang live dan orang itu banyak respon, itu kan kita bisa menilai. Tapi kalau misalnya Bapak itu nggak live, misalnya Bapak itu nggak live gitu ya, kalau di Indonesia itu dilihatnya pengecut. Pengecut itu penilaian seperti itu tuh kalau di dalam hukum itu penting, Mbak. Di dunia timur itu penting. Kultur itu kultur. Aku nangkep namanya, aku nangkep maksudnya. Ya, memang benar. Mungkin karena kultur itu ya, bagi orang-orang Eropa malah saya dibilang ya kamu tetap aja jalankan aktivitasmu. Ya coba kalau Bapak itu. Karena kan saya suka bertanya, saya berpikir kalau saya nongol entar dikira nantang, arogan ya kan. Saya kan tadinya berpikir begitu sempat, tapi terus saya tanya, loh nggak ada masalah. Dia bilang, loh, terus saya pikir, oh kamu ada di sini, kamu ada di Eropa, cara berpikirmu jangan seperti orang Indonesia lagi. Dia bilang begitu loh. Saya malah bilang, wah ini malah baru lagi nih saya pikir. Berarti gue yakin, gue udah dapet jawabannya. Gue berarti udah dapet jawaban. Ya pokoknya beda gitu. Jadi saya juga kaget-kaget juga. Saya sempat nggak mau nongol lagi. Saya pikir udah supaya jangan panas. Teman-teman tadi kan sudah banyak ngasih, Pak. Jangan, kita sementara off dulu supaya ini, saya pikir iya juga ya, supaya jangan dikira nantang, kita sombong arogan tuh. Tapi terus saya konsultasi dengan ini, loh, kamu kan ada di Uni Eropa. Ini negara merdeka. Justru kalau kamu nggak nongol berarti kamu takut dong. Berarti justru menunjukkan bahwa kamu salah. Loh, malah kebalik, beda pikiran, caranya beda-beda ini orang-orang berpikir ini. Beda banget ini. Betul yang lu ngomong benar. Iya, gue juga bingung. Kulturnya gitu, Pak. Kulturnya beda. Itu. Iya. Kalau kamu itu nggak ngomong berarti kamu pengecut. Tapi kalau di Indonesia kita berhati-hati karena apa? Di Eropa itu sistematis hukumnya itu hati-hati loh. Mereka tuh benar-benar hati-hati. Lucu ya. Itu ngomong, iya. Benar, nggak lucu, berbeda. Terus saya tanya juga masalah hate speech. Saya kan tunjukkan semua video. Saya udah bilang begini. Kamu ada suruh bunuh orang nggak, atau suruh untuk menghasut massa supaya massa itu menggerakkan massa? Saya bilang nggak ada. Wah ya udah selesai kamu. Dia bilang kamu nggak ada, kamu tidak melanggar hukum Uni Eropa. Dia bilang begitu. No, Pak. Ini gue mesti ngasih tau ya. Coba jelaskan, coba versi di Indonesia hate speech sama penistaan agama apa? Bukan gini. Aku ngomongin tentang masalah tindakan pidananya dulu. Tindakan pidananya yang dianggap tindakan pidana itu kan Bapak itu kan kalau ngomongin tentang Nabi 26 itu tindakan pidananya itu paling penting, Pak. Kalau di hukum tuh ya, di Indonesia tuh ya. Kita mesti lihat tindakan pidana Bapak itu apa? Ngapain? Ngomongin orang tinggal di Eropa nggak ada hukum-hukumnya bawa Indonesia. Wajibnya pokoknya nggak di Indonesia sekarang kan. Bukan seperti itu. Bukan. Langsung aja dijelasin Aderion, langsung aja deh, supaya langsung. Makanya kan aku dipotong, kan gue dipotong, gue jadi lupa. Langsung. Iya, terlalu mutar-mutar. Aku nggak usah. Iya. Lanjut. Bingung. Ya, jadi gue bingung. Enggak, gue jadi bingung. Apa status hukumnya apa? Sudah jam 5, bangun pagi jam 5. Oke. Enggak. Bodoh apa close aja. Close. Enggak. Oke, boleh Pak. Boleh. Pak, lo kalau lo ngasih gue ngomong, kalau enggak. Ya, tapi jangan merupakan retorika tanyanya berupa terbalik, karena saya juga nggak ngerti arahnya. Jadi langsung to the point supaya dalam 5 menit itu kita bisa dapat ilmunya nih. Karena kan tuh yang tahu masalah ini yang di Indonesia kan kita nggak tahu. Teman-teman ini banyak yang nggak tahu hukum di Indonesia. Tapi tolong jangan ditanya dulu, Pak. Misalnya pertanyaan apa, Pak? Ulang lagi, Pak. Apa bedanya hate speech dengan penistaan agama di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan hate speech dan penistaan agama di Indonesia? Penistaan agama itu ngomongin tentang penistaan agama itu ngomongin tentang masalah penafsiran yang kita menggunakan tafsiran seperti apa yang kita tafsirkan sendiri. Bukan seperti apa yang ditafsirkan agama itu yang termaksud. Itu penafsiran agama. Itu menurut undang-undang nomor, sebentar Pak. Gue ngomongin dulu. Gue ngomong ada dasarnya.
Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Oke, ini namanya penistaan agama itu ini Pak ya, gue ngomong ini. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan ini perhatian, penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, itu. Ini kontroversi, Pak. Ini waktu itu kontroversi di tahun-tahun 90-an. Atau melakukan kegiatan ini yang ataunya itu setelah atau itu kontroversi melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama kita. Ya, contohnya misalnya agama Kristen Ortodoks Koptik. Mereka sholat, gua sholat Pak. Gue sholat 7 kali sehari. 7 kali lebih tegas dibanding 5 kali. 7 kali saya. Terus. Udah. Doa mau doa malam, mau doa pagi. Udah. Closing aja, closing. Oke. Udah. Stop. Head speed sekarang. Oke. Enggak. Gue enggak head speed ya. Gue enggak head speed. Bukan ini lagi mendefinisikan, Bro. Lagi mendefinisikan head. Sekarang yang head speech tadi kan penistaan, sekarang yang head speech itu apa? Lo head speech itu yang mengancam lah. Nah, berarti justru Agustan tadi itu yang head speech tadi sebetulnya kan, sama si Wapres itu dan teman-teman tadi yang cungkil matanya Paul Zhang. Nah, itu head speech kemarin. Ini direkam nggak Pak? Ini live di YouTube. Live di YouTube. Oke, head speech itu ngomong kayak gini loh. Lu kafir. Itu head speech. Itu head speech tuh. Itu head speech. Benar. Di sini juga begitu. Oke, luar biasa. Thank you, Bro Ade. Karena kita ini harus tutup karena sudah lewat setengah jam. Teman-teman, kita doa fajar jam 5 pagi, besok kita jam 8 sore di YouTube Joseph Paul Zhang. Tapi kalau yang jam 5 pagi kita di Hagios ya, live-nya ya, teman-teman ke sana karena supaya kita mulai membedakan mana gubrak-gubrak, mana kita yang buat pengembalaan. Begitu ya. Kok Paul? Ya. Kok Paul? Satu kok Paul, ada yang bertanya 1 juta orang sama saya kok Paul. Oh, 1 orang saja. Terakhir benar nih Pastor Ben, silakan. Iya. Jadi pertanyaannya ada 1 juta orang bertanya sama saya kok Paul. Ini harus ditanya dengan lugas, dijawab lugas kok Paul. Agamanya Nabi 26 ini apa kok Paul? Ya, Nabi ke-26 tidak membawa agama apapun dan tidak beragama karena Nabi ke-26 mengajarkan orang bertuhan bukan beragama. Karena agama membuat orang menjadi jahat. Tetapi Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang baik. Gue bela ya, Pak, ini penting Pak, Pak Paul Zhang, ini penting Pak. Pak Paul Zhang itu ngomong Nabi 26 itu bukan maksudnya dia Nabi beneran. Bukan itu maksudnya. Ntar saya ditutup sama dewa lo, ntar lo. Agamanya Nabi 26 itu apa? Jadi Nabi ke-26 tidak membawa agama apapun dan tidak mengajarkan agama apapun, juga mengajarkan agar orang berhenti beragama namun bertuhan. Mantap. Oke. Silakan Ibu Belgia untuk berdoa penutup sambil berdoa. Jangan lupa Ibu Belgia berdoa untuk ini ya, untuk NTT supaya Tuhan selalu sertai dan terus berdoa untuk keamanan dan kesatuan tubuh, keamanan Indonesia dan kesatuan tubuh Kristus Indonesia. Silakan. Ibu Eropa lah Pak. Ya, Ibu Eropa boleh. Iya, sama-sama. Ibu Eropa. Iya, betul banget. Silakan, nanti Ibu yang Eropa. Yuk kita berdoa ya. Saya juga berdoa buat Ito, Kuta Barat. Saya sambil tampilkan ini ya. Saya sambil tampilkan rekening NTT supaya teman-teman bisa mensupport NTT. Ya. Silakan Ibu Eropa. Ya, mari kita berdoa. Kuta Barat gimana? Oke, yang lain di mute yuk. Kita berdoa supaya lancar doa paginya sama besok ya. Iya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk live Zoom ini. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Benar Tuhan, benar Yesus
Kami bukan orang yang beragama, tapi kami orang yang bertuhan. Saat kami orang yang bertuhan, maka kami akan takut akan hukum dunia dan hukumnya Tuhan juga. Terima kasih, ajarkan kami tidak hater, tidak membenci, tetapi ajarkan kami kasih-Mu. Karena firman-Mu mengatakan, kasihilah sesamamu dan kasihilah dirimu sendiri seperti kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati, berdoa juga untuk NTT, biarlah ada tangan-tangan atau hati yang memberi, karena firman-Mu mengatakan berbahagialah orang yang bermurah hatinya, maka semuanya akan ditambahkan padanya. Kami juga berdoa untuk Pak Paul, buat istrinya dan kedua anak-anaknya, bahkan buat para kelompok, para nabi-nabiah, apapun itu namanya, dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk para yang hadir hari ini, bahkan yang lihat di Zoom, melihat di YouTube. Mari kita berdoa semuanya sepakat untuk selalu menanam kebaikan, kebenaran, dan kasih. Karena kasih itu adalah Yesus sendiri. Kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang membenci, bahkan yang sudah pindah, bukan pengikut Kristus lagi. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka. Agustan, Tuhan jamah kembali. Agustan, Bapak Wapres, apapun namanya, baik itu nama samaran, inisial, ataupun anonim, Tuhan Maha Tahu. Kami melepaskan pengampunan, damai, sukacita. Kasih menutupi segala pelanggaran. 1 Korintus 13. Kejarlah agape. Follow the Jesus. 1 Korintus 14 ayat 1. Terima kasih. Iman, pengharapan yang lebih besar adalah kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami dapat kembali bertemu saat doa pagi nanti waktu Indonesia, bagian Barat jam 5 pagi, atau jam 12 waktu Eropa Tengah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, yang ada di live YouTube, di live chat, dan Anda yang mendengarkan YouTube ini kapanpun, kalau Anda percaya, hanya bila Anda percaya, engkau akan menerima berkat ini. Ibarika Adonai Yesus, marika Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Penem Elkawi Huneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dan memelihara, memberikan engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Kurios Adonai, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman kehadirannya semuanya. Jangan lupa jam 5 pagi baca di Hagios Eropa ya. Jangan lupa di subscribe dan di like. Haleluya. Viralkan juga. Semuanya. Ya terima kasih semuanya. Malam Pak Marquez. Ya, God bless you.